Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, yang sudah komen, dan juga share cerita-cerita Sunyi Sepi. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, yang bisa memberikan dukungan kami untuk lebih baik lagi dalam membawakan cerita-cerita dari Sunyi Sepi ini. Nah, kali ini ada satu kisah cerita tentang remaja yang pernah mengalami kejadian teror hantu, yaitu di rumahnya saat kedua orang tuanya ini sedang bepergian keluar kota. Nah, untuk lebih jelasnya, awal ceritanya sebut saja namanya Arsi. Arsi ini mempunyai adik itu dua, yang usianya itu terpaut jauh, karena Arsi usianya itu beranjak ke usia 17-an. Nah, sementara kedua adiknya itu baru berusia 10 sama 7 tahun. Kejadiannya itu saat orang tuanya itu sedang bepergian ke salah satu keluarganya itu di luar kota, yang tidak memungkinkan ketiganya itu diajak. Nah, saat itu Arsi itu dititipkan atau disuruh menjaga kedua adiknya untuk ditinggalkan di rumahnya. Sementara kakek neneknya rumahnya itu agak jauh. Ya, waktu itu orang tuanya menyuruh Arsi untuk menjaga kedua adiknya. Menurut orang tuanya, kata Arsi, kalau dirinya itu pasti bisa menjaga keduanya. Makanya orang tuanya itu tega dan meninggalkan Arsi dengan kedua adiknya. Nah, saat orang tuanya itu pergi, Arsi yang kali pertama ini mengalami hal menyeramkan menurut dia itu saat hendak mengambil mainan adiknya, yaitu di salah satu gudang yang memang gudang itu tidak pernah dibuka oleh siapa saja termasuk orang tuanya, karena ya semenjak dia usianya itu beranjak usia ke SMP itu mainan atau gudang-gudang itu memang tidak pernah dibuka lagi. Ya, karena semua barang-barang yang sudah dirapihkan itu semua barang bekasnya itu sudah masuk ke gudang itu sudah hampir 5 tahun yang lalu. Itu menurut Arsi. Jadi gudang itu memang benar-benar tidak pernah dibuka. Sampai ya nggak tahu kalau orang tuanya buka, kata Arsi. Tapi menurut Arsi, kalau gudang itu semenjak Arsi beranjak remaja itu gudang itu selalu tidak dibuka. Nah, kejadiannya saat adiknya ini meminta mainan, nah waktu itu uang yang dititipkan orang tuanya itu tidak cukup untuk membeli mainan adiknya. Nah, keadaan seperti itu, Arsi itu ingat dulu sewaktu adik yang pertamanya itu punya mainan yang sama, yang diinginkan adik yang paling kecil ini. Nah, ingatnya itu hanya dia itu membuka gudang tersebut untuk mengambil mainan yang diinginkan adiknya yang paling kecil. Nah, keadaan itu waktu adiknya minta itu kira-kira jam 8 malam, yaitu mobil-mobilan yang memakai remote itu memang ditaruh di gudang beserta mainan-mainan yang lainnya itu ditaruh di gudang yang sudah tidak terpakai lagi, hanya tinggal mengisi baterai. Nah, saat itu Arsi ini mendatangi gudang itu yang bermaksud untuk mengambil mobil-mobilan yang akan digunakan adiknya. Nah, saat buka pintu itu, dia itu sedikit lupa tentang kuncinya itu mana. Nah, dicari kunci sana sini sampai hanya ketemu. Nah, dibuka gemboknya. Ketika dibuka, suasana ruangan itu sangat gelap. Debunya itu benar-benar terasa membuat Arsi itu sampai tutup hidung, karena debunya yang memang sudah lama tidak dibuka itu benar-benar baunya itu menyengat. Nah, keadaan seperti itu membuat Arsi ketika membuka pintu tersebut itu sempat menahan dirinya untuk langsung masuk. Keadaan yang sangat gelap, yang tidak ada pencahayaan sama sekali. Di situ Arsi itu seperti melihat ada bayangan hitam yang lewat di antara tumpukan rongsok atau tumpukan mainan adik-adiknya, dan juga termasuk mainan dirinya juga. Itu seperti ada bayangan yang lewat di depan mata Arsi. Tapi Arsi waktu itu
ketika melihat bayangan yang lewat di depan dirinya, itu dia itu mengira kalau bayangan itu dari sosok dirinya yang ada di depan pintu, karena di belakangnya itu ada lampu sorot yang berada di luar ruangan kamar gudang tersebut. Nah, Arsy ini tetap memberanikan diri. Dari pencahayaan yang hanya terbatas, yang satu arah itu hanya di pintunya saja, dia itu mencoba mencari di mana tempat mobil-mobilan yang diminta adiknya. Nah, saat sudah ditemukan mainan tersebut, dia ini belum sempat mengambil mainannya, hanya menempelkan apa yang dia lihat. Tapi tiba-tiba ada suara semacam barang itu pada jatuh, gludrak. Nah, sontak membuat Arsy itu kabur tidak jadi mengambil mainan tersebut, dia lari. Nah, sementara adiknya yang menunggu kakaknya itu mengambil mainannya, itu keadaan itu masih menangis. Kak, mainannya mana? Kak, mainannya mana? Mana mainannya? Kakaknya yang keadaannya masih ngos-ngosan, ketakutan. Arsy itu ketakutan. Bingung Arsy. Mau ngambil apa enggak? Sementara adiknya ini masih keadaannya rewel, nangis. Minta diambilkan mainan, minta dibelikan mainan tersebut. Nah, sementara janji kakaknya itu ya nanti kakak ambilkan di belakang. Nah, dia mengingat janji tersebut sama adiknya. Itu yang membuat Arsy itu bingung. Nah, saat dia dalam ketakutan, ini adik-adiknya itu diajak sama Arsy. Ayo kita cari sendiri aja yuk. Diajak dua-duanya datang ke gudang tersebut. Nah, dua adiknya itu disuruh nunggu di depan pintu gudang yang sudah terbuka, karena di dalam itu memang suasana debunya itu masih terasa. Nah, Arsy itu masuk. Saat masuk baru satu langkah, dua langkah, yang memang suasananya itu sangat gelap, Arsy itu seperti melihat sosok wajah antara mainan apa wajah. Itu di dekat mainan mobil adiknya. Dengan keberanian diri, dia ambil mainannya. Tapi sosok yang membuat aneh Arsy itu seperti wajah orang. Arsy mencoba untuk meyakinkan apakah itu bentuk mainan, apakah halusinasi atau benar-benar wajah. Dalam pikirannya Arsy itu udah nggak karuan, hantu pun. Nah, ketika mengambil mainan, sosok itu matanya terbuka luar, membuat dia itu sampai terjatuh, yang membuat adiknya itu benar-benar kaget. Kenapa kak? Didengar oleh Arsy. Kata kenapa adiknya itu didengar oleh Arsy. Kenapa kak? Hantu. Lari dua-duanya ke ruangan depan. Sementara Arsy yang terjatuh itu ditinggalkan oleh kedua adiknya. Ditinggalkan, dia masih dalam posisi terjengkang. Keadaannya masih terjatuh. Keadaan tersebut yang membuat Arsy ini benar-benar tidak karuan. Hantu teriak-teriak membuat adiknya itu semakin lari ketakutan, meninggalkan dirinya di dalam gudang tersebut. Sampai dia lari ke birit-birit sampai ke ruangan depan. Tapi mainan, beruntungnya Arsy, kata Arsy waktu itu, mainannya itu sudah sempat terambil. Kejadian tersebut membuat dua adiknya ini sampai jam 11 malam, yang seharusnya jam 10.09 atau jam 9 atau jam 10 malam itu udah pada tidur. Keduanya itu tidak bisa tidur. Nah, ini Arsy yang memang sudah melihat sosok mata yang tiba-tiba terbuka seperti menatap Arsy, itu terbayang-bayang terus. Sampai dirinya dan dua adiknya ini benar-benar ketakutan di dalam rumah yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Kak, gimana ini kak? Hantu apa kak? Nah, kakaknya mau cerita itu takut, nggak cerita kok. Ke adiknya nanya terus. Nanti kakak ceritakan besok.
kamu tidur aja dulu, tidur sana sama adik kamu, tidur, kakak di sini jaga kalian. Nah, kakaknya yaitu Arsi yang menasehati keduanya itu untuk istirahat sampai setengah 12 itu keduanya baru istirahat. Melihat kedua adiknya tidur, Arsi itu kepikirannya waktu itu, Arsi itu masih mengingat betul sosok mata yang terbuka, wajah yang benar-benar tidak jelas, tapi mata itu benar-benar jelas menatapnya. Melihat kedua adiknya tidur, dalam pikirannya Arsi itu benar-benar tidak bisa lepas dari sosok mata tersebut. Nah, dia terpejam. Sosok itu semakin nyata itu hadir dalam pikiran Arsi. Ia membuat Arsi itu bingung, sampai dirinya itu menutup diri dengan selimut, sampai dia itu tidak memberanikan diri untuk melihat ruangan. Karena dua adiknya sudah tertidur, untuk menutupi rasa takut, rasa malunya dia terhadap adik-adiknya, dia sampai menutup diri itu dengan selimut yang sudah disiapkan. Tapi di dalam selimutnya, kepikirannya itu masih mengingat betul. Ini yang membuat gelisahnya Arsi itu tidak bisa tidur semalam itu. Sampai di pagi hari. Singkat ceritanya, Arsi ini datang ke rumah kakek neneknya yang memang tidak jauh tempatnya. Menceritakan kejadian tersebut ke mbah-mbahnya ini. Mbah, semalam Arsi itu lihat kayak gini. Lihat wajah, lihat mata yang menatap Arsi itu di gudang belakang, Mbah. Nah, mbahnya setelah mendengarkan semua apa yang diceritakan Arsi, sementara kedua adiknya ini dengan Mbah Hutinya, sementara Arsi dengan Mbah Kakungnya. Mbah Kakungnya itu menceritakan tentang gudang yang digunakan orang tuanya untuk menyimpan barang bekas. Nah Arsi, Cuk, itu gudang itu memang agak angker. Karena dulu sewaktu orang tuamu bangun rumah itu, memang ada kejadian-kejadian yang aneh. Ya diantaranya penampakan kepala tanpa tubuh, tanpa badan. Itu memang sering dialami oleh orang-orang yang pernah bekerja membangun rumah itu. Tapi semenjak kejadian para pekerja yang melihat kejadian tersebut, dari pihak keluarga, kakak termasuk bapak kamu itu pernah mendatangkan seorang kiai ya untuk memberikan rasa nyaman dan ketenangan untuk bapak kamu. Sempat ngaji juga di rumah itu, tapi ya itu dulu. Tapi kalau sekarang kamu melihat sosok itu, ini kakak juga masih bingung. Apakah sosok itu masih ada di belakang? Apakah sosok itu tidak pergi? Nah, singkat ceritanya. Nah, terus gimana, Kak? Saya takut, Kak, kalau tinggal di rumah, bapak dan ibu itu tidak di rumah. Ya kamu ndak usah takut. Nanti kakek temani sama nenek juga datang ke situ. Sembari nunggu bapak sama ibu kamu itu pulang. Iya, Kak, ya. Bener ya, Kak. Nanti malam ditemani ya. Saya ndak mau sama adik-adik ketakutan. Iya. Nah, hari itu sampai malamnya, Arsi sama kedua adiknya itu main di rumah kakeknya. Sampai malam hari tiba, mereka itu diantar sama kakek neneknya itu ke tempat tinggalnya Arsi dan orang tuanya. Nah, di situ kakek neneknya Arsi itu sempat melihat kondisi rumah yang dihuni oleh anaknya dan juga cucunya. Nah, saat melihat rumah yang dihuni oleh cucunya ini, kakeknya itu sempat merasakan sesuatu yang beda. Merasakan ada hal-hal yang tidak benar, yaitu tentang hal-hal gaib. Benar dugaan kakeknya itu. Kalau sosok itu belum pergi dari tempat rumah yang didiami anak dan cucunya. Nah, saat itulah kakeknya Arsi ini melakukan sholat, melakukan hajat dengan memanjatkan doa. Setelah itu kakeknya itu di malam hari itu mengelilingi rumah Arsi dan juga mendiami atau duduk di depan gudang yang memang Arsi itu melihat sosok penampakan itu. Nah, ketika kakeknya itu sedang
duduk atau membacakan doa di situ, Arsi dan kedua adiknya yang bersama neneknya itu mendengarkan suara-suara yang sangat aneh. Suara tawa, suara cekikikan, suara yang membuat suasana rumah itu benar-benar sangat mencekam bagi Arsi dan kedua adiknya. Nah, itu suara apa, Nak? Dan itu sangat jelas didengar oleh Arsi dan semuanya. Nah, mendengar tawa, mendengar cekikikan, mendengar tangisan, sempat membuat semuanya termasuk Arsi itu datang keluar mendatangi kakeknya yang sedang berdoa. Kayak ada apa sih, kayak ada apa, kayak ini suaranya kok seperti ini. Dalam ketakutannya saling memeluk. Adiknya memeluk neneknya, adiknya yang kedua juga meluk terus. Sementara Arsi yang sudah besar, dia berdiri sendiri. Nah, saat berdirinya itu, dia ini benar-benar merasakan seperti ada sentuhan di pundaknya, itu seperti ada sentuhan yang membuat Arsi itu nengok ke belakang. Karena jelas menurut Arsi tidak ada siapa-siapa selain nenek dan kedua adiknya yang berdiri di sampingnya. Tapi sentuhan pundak itu dirasa. Nah, saat nengok itu yang dilihat Arsi itu benar apa yang disangkakan atau yang dikatakan oleh eyang kakungnya. Kalau sosok kepala tanpa wajah itu benar-benar hadir dan nampak di belakang Arsi. Nah, saat itu Arsi jatuh pingsan. Karena siapapun juga melihat penampakan yang secara langsung berhadapan-hadapan, rasa takut itu pasti muncul. Arsi waktu itu pingsan. Nah, dalam keadaannya pingsan tersebut, katanya, kata Arsi, soalnya Arsi ini dalam keadaan pingsan, dia tidak sadar sama sekali. Kakek neneknya dan juga kedua adiknya ini melihat bayangan, bukan bayangan saja yang dilihat, tapi sosok kepala yang tanpa badan ini mengelilingi tempat di mana orang tuanya, yaitu kakek yang sedang membacakan doa itu semacam mengitari di mana kakeknya itu sedang membacakan doa. Nah, tidak berselang lama, kata neneknya, keduanya itu ditutup, dipeluk oleh neneknya. Karena tidak diizinkan untuk melihat kepala yang mengitari kakeknya itu. Itu melihat putarannya kepala itu benar-benar sampai beberapa kali sebelum kepala itu benar-benar hilang. Tapi kejadian membuat Arsi itu pingsan. Itu membuat adiknya itu sempat menangis teriak-teriak, kakak kenapa, kakak kenapa, kakak kenapa, kakak bangun, kakak bangun. Sementara ketakutan Arsi yang sudah pingsan, kebingungan dua adiknya dalam tangisan membuat neneknya itu mendekap keduanya agar tidak melihat sosok kepala yang mengitari eyang kakungnya. Nah, setelah doa-doa itu dipanjatkan, entah kemana kepala itu menghilang, kakek itu berdiri mendekati kedua cucunya dan termasuk Arsi yang sudah jatuh pingsan. Dibawa, digendong sama kakeknya ke tempat tidurnya, di situ disadarkan. Nah, setelah sadar, Arsi itu ditanyakan sama kakeknya, kamu kenapa kok pingsan? Gini, kayak tadi waktu saya sama nenek mau ke kakek itu seperti ada tepukan. Nah, saat saya nengok itu ada wajah yang tanpa badan itu benar-benar nampak di belakang saya. Nah, itu yang membuat saya pingsan. Ya spontan saja kayak ketakutan saya itu muncul. Nah, itu yang membuat saya pingsan. Oh gitu ya. Nah, terus kemana kayak kepala itu? Kamu jangan khawatir cucuku. Insya Allah kalau kepala itu sudah pergi dari rumah ini. Semoga yang kuasa sudah memberikan tempat yang terbaik untuk kepala itu, untuk arwah itu. Karena dari hasil komunikasi kakek, kalau ternyata dia itu dulunya sebelum rumah ini dibangun, waktu kakek dulu ini bangun rumah ini bersama bapak kamu, itu tidak tahu kalau belinya tanah, ternyata tanah ini dulu ada bekas makam. Cuman kakek itu tidak tahu, makanya kakek membeli tanah ini. Tapi beberapa tahun setelahnya itu terdengar kabar kalau
tepat di gudang ini itu dulunya itu ada makam, yang dimakamkan itu tubuh manusia yang tanpa kepala. Nah mungkin kepala ini mencari-cari tubuhnya, dan mungkin kepala itu yang sering menampakkan ke kamu atau ke Mbah itu ya dikarenakan agar kita sebagai manusia itu ya mau mendoakan mereka-mereka yang jasadnya itu tidak sempurna di alam barzah. Insya Allah cucuku, kepala yang tanpa tubuh itu semoga Allah memberikan tempat yang terbaik untuk arwah tersebut. Semoga kepala itu tidak lagi muncul di tempat ini lagi. Karena ya kakek tadi bermunajat terhadap Sang Pencipta, terhadap Sang Gusti. Semoga arwahnya itu diterima dan ditempatkan di alam barzah seperti orang-orang yang terbaik. Walaupun sempat beberapa tahun setelah kamu ini dewasa, kakek baru tahu gudang ini ternyata dulunya ada makam yang jasadnya itu tanpa kepala. Tapi kamu jangan khawatir, Nak Arsi. Mendengar penjelasan kakeknya, Arsi yang memang baru tersadar dari pingsannya, itu sebenarnya merasa masih ketakutan. Nah, tidak berselang lama, semenjak beberapa hari kakek neneknya itu tinggal di tempat Arsi karena menunggu bapak ibunya pulang. Nah, setelah pulang, Arsi itu menceritakan ke orang tuanya. Dan orang tuanya juga sebenarnya sudah tahu kalau ternyata di gudang itu ada hal seperti itu. Makanya gudang tersebut tidak pernah dibuka. Ya karena kekhawatiran orang tuanya itu terjadi, yaitu apa? Sosok penampakan kepala itu dilihat oleh anak-anaknya. Maka dari itu, orang tuanya menyampaikan ke kakeknya, ke orang tuanya sendiri, ya mohon maaf ya kayak sebenarnya kamar gudang tersebut memang sudah lama saya kunci. Dan tidak ada satupun anak-anak yang masuk ke kamar itu. Ya karena apa? Ya kekhawatiran saya terhadap anak-anak ya seperti ini. Tapi ya mungkin inilah sudah takdir kalau anak-anak juga hanya tahu apa yang sebenarnya ada di dalam gudang tersebut. Nah dari cerita ini semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya saja, dan juga semoga menghibur untuk kalian pecinta horor, pecinta cerita seram. Kalau kejadian yang dialami Arsi ini ternyata itu kerahasiaan dari orang tuanya yang memang tidak diberitahukan oleh Arsi dan anak adik-adiknya. Akhir kata dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jumpa kembali di cerita-cerita ngulik misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.